Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ramadan Huta Barat. Di sini kita akan mereview buku tentang rekayasa sosial karya Jalur Rahmat. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih mendalam, kita harus mempoin-poinkan dulu nih di dalam buku tersebut apa saja poin-poin yang ada gitu. Setelah saya membaca buku tersebut, ada 5 poin yang menurut saya sangat penting untuk kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah perubahan sosial dimulai daripada pola pikir. Yang kedua adalah rekayasa sosial. Yang ketiga adalah manusia sebagai agen perubahan terbesar. Yang keempat adalah revolusi dan reformasi. Yang kelima adalah media. Masuk kepada poin yang pertama nih teman-teman, tentang perubahan sosial dimulai dari pola pikir. Sebelum kita melakukan perubahan sosial, kita harus mulai dari merubah pola pikir kita. Karena apa teman-teman? Karena kita lihat masyarakat kita, mereka masih banyak yang melakukan kesalahan berpikir gitu. Salah satunya adalah fatalisme sosial gitu. Itu salah satu adalah logika yang salah, cara berpikir yang salah. Yang kita definisikan fatalisme sosial ini adalah salah satu cara berpikir yang menganggap bahwa segala yang ada ke depan sudah ditakdirkan dan dia tidak harus bergerak untuk merubah itu. Itu adalah salah satu pola pikir yang salah gitu. Itu yang sering terjadi di masyarakat kita, menganggap bahwa masa depan sudah ada yang mengatur sehingga kita tidak usah mengubahnya dan kita tidak harus bergerak, kita mengikuti alur saja. Itu adalah salah satu kesalahan berpikir. Kita harus merubah itu. Kalau kita ingin merubah sosial atau melakukan perubahan sosial, itu salah satu cara berpikir yang salah. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa orang Indonesia ketika memang dia berpikir tersebut, otomatis tuh dampaknya dia tidak akan pernah ingin melakukan sesuatu. Ya sudahlah, kita mengikuti alur saja gitu. Itu kan salah satu dampak tuh daripada berpikir seperti itu. Sehingga memang kita harus menjauhi pola pikir tersebut. Yang kedua adalah logika fallacy gitu teman-teman. Bahwa masyarakat Indonesia itu selalu berpikir dengan cara yang salah, dengan cara khayalan atau mungkin logika mistika gitu. Logika fallacy-nya apa teman-teman? Salah satu contohnya di buku itu dikatakan bahwa orang miskin sudah pasti lemah iman. Salah satu bukti lemah iman adalah miskin. Itu kan salah satu cara berpikir yang salah teman-teman. Karena tidak mungkin dong orang beriman itu disangkut pautkan dengan miskin dan kaya. Itu tidak bisa disangkut pautkan gitu. Jadi cara berpikir ini sangat salah nih. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan sosial, jangan sampai cara berpikir seperti ini. Dan salah satunya adalah berpikir secara goib. Itu salah satu logika mistika atau logika fallacy juga, termasuk dalam logika fallacy juga. Maksudnya bagaimana? Contohnya ada kursi yang jatuh dari atas, atau mungkin ada gelas yang jatuh, kita selalu itu adalah perbuatan setan gitu, itu adalah perbuatan jin, itu disenggol oleh jin, itu gara-gara iblis murka. Itu kan salah satu logika fallacy, itu logika yang salah. Mungkin saja gelas tadi jatuh gara-gara angin atau mungkin kesenggol kucing, itu yang bisa terjadi. Itu secara akademiknya, itu yang sering terjadi juga di masyarakat kita. Mereka selalu berpikir secara goib, selalu memandang sesuatu itu dengan goib gitu. Itu salah gitu. Kita harus merubah itu kalau memang kita ingin melakukan perubahan sosial dan menuju kepada perubahan yang lebih maju lagi gitu. Ingin merubah masyarakat kita kepada hal yang lebih maju lagi, maka kita harus merubah 3 hal tersebut. Logika fallacy, yang kedua adalah fatalisme sosial, dan logika mistika. Kita harus merubah hal tersebut. Yang poin yang kedua adalah tentang rekayasa sosial. Kita selalu mendefinisikan rekayasa sosial itu sebagai sebuah yang negatif, sebuah manipulasi daripada oligarki untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di dalam buku Rekayasa Sosial karya Jalur Rahmat, dia mendefinisikan rekayasa sosial itu kepada hal yang positif. Maksudnya apa? Dia mendefinisikan rekayasa sosial atau perubahan sosial itu tidak terjadi secara ilmiah teman-teman, tapi terjadi secara perencanaan, sistematis, dan juga apa yang telah teman-teman perbuat. Jadi perubahan sosial itu tidak secara alamiah, tidak secara alamiah terjadi gitu. Jadi dia ada sebab dan akibatnya gitu yang terjadi di situ. Sehingga hal itu bisa kita manfaatkan untuk merubah sosial kepada hal yang lebih positif lagi, kepada hal yang lebih maju lagi. Di dalam buku tersebut Jalur Rahmat
menyebut 3 tahap untuk bisa melakukan rekayasa sosial tersebut. Yang pertama adalah rekayasa nilai. Kita merekayasa masyarakat terhadap nilainya, bahwa kita mengedukasi mereka tentang kejujuran. Mereka harus berbuat jujur, mereka harus melakukan kejujuran dan juga tanggung jawab dan lain sebagainya. Kita mengedukasi mereka. Yang kedua adalah rekayasa kebiasaan gitu. Maksudnya apa? Masyarakat harus kita biasakan untuk melakukan kejujuran tersebut dan merubah persepsi mereka terhadap sesuatu. Contohnya mungkin dalam hal korupsi, masyarakat kita nih berasumsi atau berpersepsi bahwa korupsi itu adalah biasa. Itu yang harus kita ubah. Mereka harus kita ubah pola pikirnya dan cara pandangnya untuk melihat korupsi itu terhadap hal yang sangat tercela. Yang ketiga adalah rekayasa terhadap struktural gitu. Maksudnya apa teman-teman? Tadi kita sudah bahas tuh rekayasa nilai, rekayasa kebiasaan gitu. Sekarang kita bikin rekayasa struktural. Maksudnya kita sudah ubah tuh sifat-sifat daripada masyarakat. Kita udah ubah sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat. Tapi sekarang kita ubah nih undang-undangnya untuk memperkuat perubahan sosial tersebut, sehingga lebih ideal lagi dan juga agar hal tersebut tidak terulang dan juga korupsi atau mungkin hal yang negatif itu tidak bisa terjadi lagi. Yang ketiga, teman-teman, adalah manusia sebagai agen perubahan terbesar. Maksudnya apa? Perubahan sosial bisa dilakukan dengan cara masyarakat berpikirnya berubah. Yang ketiga nih, poin yang ketiga teman-teman, manusia sebagai agen perubahan terbesar. Kalau memang kita ingin melakukan perubahan sosial, maka kita harus ubah dulu nih manusianya, cara berpikirnya dan lain sebagainya. Di situ di buku Jalur Rahmat ada 2 hal yang harus kita ubah. Yang pertama dari pemerintahnya, yang kedua adalah dari masyarakatnya. Yang pertama itu kita harus ubah dari pemimpinnya. Jadi pemimpin itu tidak boleh korup, tidak boleh rusak, tidak boleh korupsi dan lain sebagainya. Kita harus ubah itu. Yang kedua, kita juga harus ubah daripada masyarakatnya. Maksudnya apa? Masyarakat juga harus punya keinginan untuk berubah. Karena apa teman-teman? Ketika mungkin pemerintah ingin melakukan perubahan sosial dan juga masyarakat, sedangkan masyarakatnya tidak ingin melakukan perubahan sosial, maka hal itu akan sia-sia gitu. Maksudnya sia-sia bagaimana? Hal itu tidak akan pernah terjadi. Perubahan itu akan menjadi angan-angan saja gitu. Yang kedua, kalau memang masyarakatnya ingin melakukan perubahan sosial sedangkan pemerintahnya tidak ingin melakukan perubahan sosial, otomatis keinginan masyarakat yang ingin melakukan perubahan sosial itu akan padam dengan sendirinya. Jadi kalau ingin melakukan perubahan sosial, manusia harus bisa mengubah 2. Pertama adalah dari pemerintahnya, yang kedua adalah dari masyarakatnya yang berkeinginan untuk melakukan perubahan sosial gitu. Poin yang keempat teman-teman adalah revolusi dan reformasi. Di dalam buku Jalur Rahmat Rekayasa Sosial, dia menyebutkan, mendefinisikan reformasi itu sebagai perubahan yang terstruktur, perlahan, dan juga perubahan yang bisa diikuti oleh masyarakat gitu. Sedangkan revolusi adalah perubahan yang drastis, langsung, tidak ada tahap demi tahap, tidak ada perubahan sedikit demi sedikit, dia langsung berubah secara general, secara semuanya gitu, secara keseluruhan gitu. Itu adalah definisi di dalam buku Jalur Rahmat. Tapi teman-teman, di dalam buku Jalur Rahmat juga dijelaskan bahwa perubahan yang paling bagus adalah dengan cara reformasi. Karena apa? Dengan cara reformasi, perubahan tersebut, dengan cara reformasi, masyarakat bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Sehingga memang perubahan yang paling ideal adalah perubahan reformasi gitu. Karena masyarakat bisa beradaptasi langsung dengan perubahan tersebut. Tapi di sini Jalur Rahmat itu menitik poin di situ bahwa reformasi memang sangat ideal, tapi dengan catatan bahwa hal itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau tidak bisa dilakukan, maka cara yang lain yang harus kita lakukan adalah revolusi gitu. Kalau memang reformasi tidak bisa dilakukan, maka cara terakhir yang harus kita jalani adalah revolusi gitu teman-teman. Yang kelima atau poin yang kelima adalah media. Media adalah hal terpenting untuk bisa melakukan perubahan sosial, karena pola pikir masyarakat itu dilihat dari medianya, pola pikir anak-anak dilihat daripada apa yang dilihatnya gitu. Jadi media ini sebagai cara untuk mengatur pola pikir masyarakat gitu, cara pandang masyarakat. Contohnya dia selalu melihat di media gaya-gaya konsumtif gitu, otomatis dia akan lebih condong kepada otomatis gaya hidupnya akan lebih condong kepada yang konsumtif gitu. Itu salah satu contoh tuh untuk media, bahwa media itu sebenarnya mengontrol dari pola pikir masyarakat,
Sehingga kalau kita ingin melakukan perubahan sosial, maka kita harus juga mengontrol medianya, apa yang ditayangkan, apa juga yang akan dikasih kepada anak-anak, yang disiapkan kepada anak, itu harus kita lihat dengan seksama. Apakah dia mengedukasi atau hanya mengarahkan pola pikir anak-anak, atau mengarahkan pola pikir anak-anak atau mungkin masyarakat itu kepada hal yang negatif gitu. Itu harus kita kontrol. Mungkin kesimpulannya teman-teman, kalau kita ingin melakukan perubahan sosial, maka ada 5 poin yang harus kita lihat. Dari pola pikirnya, yang kedua adalah rekayasa sosial, baik itu rekayasa nilai, rekayasa kebiasaan, atau rekayasa dari struktural. Yang ketiga adalah pemimpin dan juga masyarakatnya gitu. Kita harus memilih itu. Yang keempat adalah jalan yang harus kita tempuh, apakah reformasi atau revolusi. Yang kelima adalah mengontrol daripada media untuk mengontrol pola pikir daripada masyarakat tersebut atau gaya hidup dari masyarakat tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk perkembangan channel ini ke depan. Dan bagi teman-teman yang ingin mereview buku-buku yang lain, bisa tulis di kolom komentar, nanti insya Allah akan kita reviewkan. Saya Ramadan Huta Barat pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.